Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بأعداد كل معلوم الله. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tahu enggak apa itu HTI? Atau siapa itu HTI? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Siapa itu FPI? Siapa itu HTI? Tahu enggak? Pasti udah tahu. Karena kalau udah demonya itu, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mereka ini berjilid-jilid. Berbab-bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Demonya berjilid-jilid. Karena memang ada yang membiayai. Siapa yang membiayai mereka? Ya Anda tahu sendiri, grup-grup mafia para penguras duit rakyat. Ada grup Cendana, ada grup Cikeas, ada grup Bakri, ada grup Kala. Grup Kala kini sedang nguras Bank Bukopin. Grup Bakri sedang nguras duit Jiwasraya. Grup Cendana dulu Anda tahu sendirilah. Bank Senturi. Terus grup Cendana, Cikeas itu Bank Senturi. Kalau grup Cendana itu yang menguasai lahan-lahan, sumber daya alam, terus migas dan lain sebagainya, banyak lah. Mereka yang biayai. Bahkan kalau kita melihat video dari Habib Syekh, bahwa mereka ini dibiayai oleh oknum-oknum para pemodal di Arab Saudi untuk bikin keributan. Ini tambah mengerikan lagi. Jadi FPI dan HTI ini ya para pelacur politik. HTI itu berperan sebagai BPU PKI-nya. Kalau waktu di zaman kemerdekaan, bagian menyusun undang-undang khilafah. Menyusun undang-undang khilafah, dasar negara khilafah. Perumusannya itu HTI. Sedangkan FPI ini adalah pasukan perangnya, pasukan militannya, pasukan gerilyanya. Jadi kalau HTI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang, seperti halnya PKI, maka sudah sepatutnya FPI pun dijadikan sebagai ormas terlarang. Karena dua-duanya ini merupakan pendukung khilafah, penggagas khilafah. Kalau PKI dibuat ketat MPR-nya, maka sudah selayaknya HTI dan FPI ini dibuatkan tap MPR-nya. Tapi kemarin pemerintah agak ragu-ragu. Kenapa dibuatkan rancangan undang-undang HIP? Kenapa tidak dibuatkan tap MPR aja supaya kuat? Jadi inilah kalau kita dalam memberantas sebuah penyakit masyarakat, musuh negara kalau setengah-setengah akhirnya menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Kalau untuk menghancurkan orang-orang FPI, orang-orang HTI harus dengan ketegasan. Nggak bisa pemerintah terus-menerus bermain cantik. Karena orang-orang HTI, orang-orang FPI juga belajar. Mereka pun akan bermain cantik, bahkan licik. Kita semua mengetahui bagaimana orang-orang HTI dan FPI sekarang bermain cantik. Dia anti Pancasila, kini mereka teriak-teriak bela Pancasila. Kan lucu, padahal kita semua tahu mereka HTI dan FPI ini ingin mengganti Pancasila. Ingin menjadikan NKRI ini sebagai negara khilafah. Makanya bahaya kalau ini terus-menerus dibiarkan, kalau pemerintah terus rame. Maka saya akan mengambil sebuah solusi. Karena mereka terus-menerus bikin demo. Di setiap daerah mereka bikin demo. Padahal
Kita ini masih belum terbebas dari COVID. Kenapa polisi mengizinkan? Kenapa Menhan mengizinkan? Ini kan sebuah logika yang nggak masuk akal. Harusnya demo-demo nggak usah diizinkan. Jadi saya kadang-kadang bingung. Ada apa dengan pemerintah kita ini? Khususnya Menhan, Badan Intelijen Negara, polisi, TNI. Supaya semua simpang siur ini bisa diatasi. Untuk membantu pemerintah memberantas orang-orang yang memang sudah terlarang di Indonesia. Organisasi-organisasi yang memang sudah terlarang di Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menantang orang-orang HTI, orang-orang EPI, orang-orang yang anti RUU HIP, berdebat dengan saya di ILC, live on TV. Karena menurut saya RUU HIP ini penting. Penting. Kita butuh haluan ideologi Pancasila. Atau garis-garis besar ideologi Pancasila. Harus ada ketegasan memang. Ormas-ormas, organisasi-organisasi yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologinya, ya harus dihapus. Harus dibubarkan. Karena kalau dibiarkan, Indonesia cepat atau lambat akan jadi suriah atau Indonesia akan berganti ideologi menjadi khilafah. Saya setuju, Mas Bro. Dengan RUU HIP ini. Saya kadang nggak mengerti kenapa mereka tidak setuju. Kalau ada hal-hal yang tidak sinkron, yang tidak pas, tinggal didiskusikan, bukan demo. Tinggal diseminarkan, bukan demo. Tinggal diperdebatkan, bukan demo. Jangan dulu menolak, Mas Bro, ini baru rancangan. Bukan diresmikan undang-undang, ini baru rancangan. Masih perlu masukan, masih perlu kritikan, membutuhkan masukan, membutuhkan kritikan. Salah besar kalau kalian melarang, menolak. Ingat, di sana itu wakil rakyat. Kita berikan mereka kebebasan untuk berdiskusi, untuk mengeluarkan pemikiran mereka, untuk mengeluarkan ide mereka. Bukanlah Pancasila itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan, lewat DPR, bukan lewat demo. Lebih baik saya tantanglah debat tentang RUU HIP, juga kelompok khilafah. Karena bendera Al-Liwa dan Ar-Roya itu adalah panji perang, bukan bendera negara Islam, bukan bendera tauhid, bukan bendera agama Islam. Al-Liwa dan Ar-Roya itu adalah panji perang, digunakan saat perang, bukan saat damai. Kalau orang-orang yang mengibarkan bendera Al-Liwa dan Ar-Roya, berarti mereka itu adalah musuhnya Indonesia. Mereka itu pemberontak, mereka itu bajingan, mereka itu penjahat. Seolah-olah mereka nantang perang. Mengibarkan panji perang, berarti mereka nantang perang. Lebih baik kita debat. Saya pengen tahu seberapa hebat pengetahuan mereka tentang Al-Liwa, Ar-Roya, RUU HIP. Jangan seperti banci, bro. Jangan seperti bencong. Jangan seperti banci yang cuma bisa teriak-teriak waktu demo. Diajak debat setelah sudah 5 tahun ini. Saya tantang nggak ada satupun yang berani. Baca orang-orang HTI, EPI emang banci. Front pembela Islam. Dari dulu sampai sekarang nggak ada satupun yang berangkat. Ketika Palestina dihancurkan oleh Israel, mana ada yang berangkat? Nyari kalian cuma sampai Monas. Ini goblok dan tolol. Kalau pembela Islam itu berangkat ke Palestina, bukan bikin kerusakan, kerusuhan demo di Indonesia. Ini goblok dan tolol. Daripada ente bikin ribut dan bikin ribut, ayo kita debat di LC. Suruh si Karni Ilyas datangkan Gus A. Suruh Mata Najwa datangkan Gus A. Katakan kepada Karni Ilyas, kepada Mata Najwa, jangan bersifat banci lu. Yang didatangkan tokoh-tokoh yang memang tidak mampu menjernihkan masalah. Malah terus-menerus bikin masalah. Ini kan goblok dan tolol. Wahai kepada rakyat Indonesia, tolong sampaikan kepada Karni Ilyas, Mata Najwa, atau siapapun lah yang dari Kompas TV. Berani nggak datangkan Gus A? Kita uji apa itu khilafah, apa itu Al-Liwa, apa itu Ar-Roya, apa itu Islam, apa itu demo, apa itu RUU HIP, apa itu Pancasila, apa itu UUD 1945. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya sudah bosan lihat orang-orang HTI, EPI, khilafah demo. Mending kalau demonya itu beradab, berakhlak. Mereka demo ini kan udah kesetanan, membabi buta, membuta babi. Teriak-teriak PKI, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Yang mendukung RUU HIP disebut PKI. Yang tidak mendukung disebut Islam. Situ sehat,
ngobrol pakai otak, pakai otak. Saya bosan lihat mereka ini teriak-teriak PKI, teriak-teriak antek Cina, teriak-teriak komunis, teriak-teriak kafir. Dasar orang kurang ilmu kayak gitu. Bung, RUU HIP itu garis-garis besar haluan Pancasila, bukan garis-garis besar haluan PKI. Ini untuk memberantas ormas-ormas yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Ini untuk memberantas ormas-ormas yang atau organisasi-organisasi atau partai-partai yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Ente semua ngerti kagak, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu bukan agama, tolong. Ideologi itu bukan agama, bego. Ideologi itu aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Aturan mainnya itu kan sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Hidup berdamai, hidup damai dengan seluruh umat beragama. Saling asah, saling asih, saling asuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menonjolkan sifat kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Dalam Islam itu akhlak yang mulia. 3 persatuan Indonesia itu gotong royong. Tidak saling sikat, tidak saling sikut, tidak saling sakit. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua masalah diselesaikan di Dewan Perwakilan, bukan di demo. Jadi orang-orang yang demo selama ini, orang HTI, orang FPI, mereka ini tidak Pancasilais. Karena tidak memberi kesempatan kepada para wakil rakyat untuk menyelesaikan semua masalah di majelis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang kayak gini yang suka demo gini harusnya polisi, TNI, nggak usah kasih izin, basmi aja lah. Memang sudah bertentangan dengan sila keempat. Kalau gini orang demo dibiarkan terus-menerus, itu berarti kerakyatan yang dipimpin oleh demo. Jadi bohong besar kalau orang-orang HTI, FPI ini bela Pancasila. Mereka lagi cari akal bagaimana supaya pergerakan mereka ini mendapat simpati rakyat Indonesia, mendapat simpati umat Islam untuk menggulingkan Jokowi. Itu yang mereka inginkan. Makanya mereka terus-menerus cari masalah, dan masalah. Yang terbaru, masalah Denny Siregar yang dituduh mencemarkan nama baik salah satu pesantren di Tasikmalaya. Cuma mengambil foto seorang anak yang memegang panji perang, yang memakai tali aliwat dan aroya atau panji perang. Denny Siregar sedang membahas keprihatinan karena begitu banyak anak di bawah umur, bahkan anak-anak yang dipaksakan untuk ikut demo, mendengarkan gibahan, mendengarkan fitnah, mendengarkan hoax, mendengarkan kebencian. Akan jadi apa mereka ini jika masih kecil saja sudah disumpah dengan omongan-omongan kotor? Katanya mereka ini pesantren tahfidz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kenapa kelakuannya kayak setan? Katanya mereka ini menciptakan generasi penghafal Al-Quran. Kenapa kelakuan ustadz-ustadznya kayak iblis? Harusnya kan berakhlak Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ini akhlak Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat. Bukan demo, bukan tebar gibah, bukan tebar fitnah, bukan ngancem pemerintah, bukan teriak-teriak komunis kepada yang berseberangan, bukan teriak-teriak kafir kepada yang berbeda paham, bukan teriak-teriak ngancam perang kepada pemerintah, bukan teriak-teriak PKI kepada Jokowi dan PDIP. Ini tidak diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagai ideologimu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sholat dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Bukan orang-orang yang demo. Bukan orang yang teriak-teriak kafir, bukan orang-orang yang teriak PKI, bukan orang-orang yang suka teriak komunis, tapi orang-orang yang sabar dan sholat menjadikan semua masalah dalam perbincangan, permusyawaratan, diskusi, debat, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Itu yang Allah ajarkan. Kalau kalian dikit-dikit demo, dikit-dikit tebar fitnah, dikit-dikit ngancam, ini namanya bukan beserta dengan Allah, tetapi beserta dengan setan dan beserta dengan iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu suka dengan kejahatan. Iblis itu suka dengan permusuhan. Iblis itu suka dengan kerusakan. Memang ingin menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Jadi lucu. Kalau dikit-dikit lapor ke polisi. Ingin memenjarakan Denny Siregar. Nggak akan bisa kena hukum. Karena memang tidak ada pencemaran nama baik dalam tulisan Denny Siregar. Laporan yang kalian ajukan itu cuma satu, cari muka, cari tenar, cari popularitas. Yang kedua, mencari-cari kesalahan. Karena memang Denny Siregar ini adalah seorang tokoh, seorang penulis yang hebat. Yang berani mengatakan bahwa benar adalah benar, salah adalah salah. Tidak seperti si Ustaz Tengku Zulkarnain yang terus-menerus tebar gibah, fitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan. Tidak seperti Ustaz Haikal, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ho, juga Habib Rizik, tebar kebencian, ho, tebar kebohongan. Seorang Denny Siregar ini mampu memberikan penjelasan secara intelektual, bukan dengan emosi. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, demi Indonesia. Jadi wajar jika musuh-musuh NKRI, orang-orang khilafah mencari-cari kesalahan, ingin menjatuhkan Denny Siregar, karena dianggap bisa menghancurkan, bisa menghambat pergerakan khilafah yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945. Saatnya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke satukan kekuatan untuk menghancurkan orang-orang khilafah, untuk melindungi Jokowi dan PDIP, untuk melindungi Denny Siregar. Gus A siap jadi panglima terdepan untuk menghancurkan orang-orang khilafah sampai sehancur